Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA semester 5 untuk pertemuan ke-16. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai kecekungan kurva. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kemonotonan fungsi kan? Nah, jika kemonotonan fungsi itu merupakan aplikasi dari turunan pertama, maka untuk kecekungan kurva ini merupakan aplikasi dari turunan kedua. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan turunan kedua untuk menentukan kecekungan suatu kurva. Nah, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecekungan kurva dengan mengedepankan sikap disiplin dan tanggung jawab selama proses pembelajaran online. Baiklah, perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan sin x untuk interval 0 sampai 360 derajat berikut. Berikut gambar grafiknya. Nah, pada grafik fungsi f(x) sama dengan sin x, diketahui kurva berbentuk cekung ke bawah, jadi yang ini ya, dia cekungnya ke bawah, pada interval 0 sampai 180 derajat. Sedangkan kurva berbentuk cekung ke atas, yang ini, itu ada pada interval 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana konsep kurva cekung ke atas dan ke bawah? Nah, kalian perhatikan penjelasan berikut. Nah, jika f double aksen x lebih dari 0, jadi f double aksen di sini adalah turunan keduanya lebih dari 0 untuk semua x dalam selang interval i, grafik cekung ke atas pada selang interval i, bentuk f double aksen x lebih dari 0, artinya f double aksen x-nya naik. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika f double aksen x atau turunan keduanya kurang dari 0 untuk semua x dalam selang interval i, grafik cekung ke bawah pada selang interval i. Nah, bentuk f double aksen x atau turunan keduanya kurang dari 0, artinya f double aksen x-nya turun. Nah, agar lebih memahami penjelasan ini, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal. Tentukan interval x sehingga grafik f(x) sama dengan sin x tambah 45 derajat cekung ke atas untuk interval 0 sampai 360 derajat. Nah, berikut alternatif penyelesaiannya. Jadi, langkah pertama kita tulis kembali soalnya, yaitu f(x) sama dengan sin x tambah 45 derajat. Nah, kemudian kita cari turunan pertamanya, yaitu f aksen x sama dengan cos x ditambah 45 derajat. Nah, dari turunan pertama ini kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan kedua, yaitu f double aksen x sama dengan negatif sin x ditambah 45 derajat. Jadi, inilah turunan keduanya. Nah, setelah itu, karena di soal yang diminta adalah cekung ke atas, berarti syarat kurva cekung ke atas, f double aksen x itu lebih dari 0. Nah, sehingga negatif sin x tambah 45 derajat itu lebih dari 0. Kemudian, nah kita sederhanakan menjadi sin x tambah 45 derajat kurang dari 0. Nah, kenapa tandanya berubah? Karena 0 membagi negatif sehingga berubah tanda yang tadinya lebih besar menjadi kurang dari. Nah, selanjutnya kita buat pembuat 0 sama seperti pada minggu kemarin di kemonotonan fungsi. Langkah-langkahnya sama. Jadi sin x tambah 45 derajat sama dengan 0. Nah, itu sama saja dengan sin x tambah 45 derajat sama dengan sin 180 derajat. Karena sin 180 derajat itu nilainya 0.
Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita gunakan rumus persamaan trigonometri untuk sin, yaitu yang X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat, sehingga diperoleh X ditambah 45 derajat, karena X1-nya adalah X sama 45 derajat, sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 derajat ini adalah dari sin 180 derajat yang tadi ya. Nah, atau X tambah 45 derajat sama dengan, karena rumusnya 180 derajat dikurangi alfa, sehingga 180 derajat dikurangi 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, 135 derajat ini dia dari 180 derajat dikurangi 45 derajat. Atau X sama dengan negatif 45 derajat. Nah, dari mana ini? Karena 180 derajat dikurangi 180 derajat hasilnya 0. Dan kedua ruas kita kurangkan dengan 45 derajat, sehingga menjadi X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat. Nah, dari mana nilai X ini diperoleh? Tentu kalian masih ingat waktu kelas 11, kalian kan setelah menemukan nilai X-nya dalam suatu rumus, kalian kan misal untuk K sama dengan 0, maka X-nya berapa? Misal untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya berapa? Nah, kita cari nilai X-nya yang pada interval 0 sampai 360 derajat, yaitu 135 derajat dan 315 derajat. Setelah itu, kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, ini untuk 0 derajat dia bulatannya penuh ya, artinya 0-nya ikut gitu. Kemudian untuk 135 derajat itu bulatannya tidak penuh, untuk 315 derajat juga bulatannya tidak penuh, dan untuk 360 derajat bulatannya penuh. Nah, setelah itu kita ambil titik uji. Nah, di antara 0 derajat sampai 135 derajat, kita ambil sebuah titik. Di sini Ibu mengambil X sama dengan 45 derajat, maka kita substitusi ke turunan keduanya yang sin X ditambah 45 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, nilai sin 90 derajat itu adalah 1, artinya dia bernilai positif. Nah, sehingga di area atau di interval 0 derajat sampai 135 derajat itu nilainya positif. Kemudian di antara 135 derajat sampai 315 derajat kita ambil salah satu titik. Di sini Ibu ngambil X sama dengan 165 derajat, sehingga sin X tambah 45 derajat sama dengan sin 165 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan sin 210 derajat. Nah, dalam tabel trigonometri nilai sin 210 derajat itu adalah negatif 1/2, sehingga pada interval 135 derajat dan 315 derajat itu bernilai negatif. Kemudian untuk interval 315 derajat sampai 360 derajat, Ibu mengambil nilai X-nya yaitu yang 345 derajat. Nah, maka sin X ditambah 45 derajat sama dengan sin 345 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya sama dengan sin 390 derajat. Nah, sin 390 derajat ini sama saja nilainya dengan sin 30 derajat, yaitu 1/2. Sehingga pada interval 315 derajat sampai 360 derajat itu bernilai positif. Nah, karena yang dimintanya itu adalah yang kurang dari 0, sin X sama 45 derajat kurang dari 0, maka atau jadi intervalnya itu adalah yang negatif, yaitu 135 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, ini kurang darinya tidak menggunakan sama dengan, karena kan nilai tadi bulatan titiknya itu tidak penuh ya, jadi tidak perlu pakai sama dengan. Jadi 155 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Selanjutnya untuk contoh soal 2. Contoh soal.
Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos 2x dikurangi 30 derajat cekung ke bawah untuk 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, berikut alternatif penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita tulis lagi ya, fx sama dengan cos 2x dikurangi 30 derajat. Kemudian kita cari turunan pertamanya, f aksen x-nya sama dengan negatif 2 sin 2x dikurangi 30 derajat. Kemudian kita cari turunan keduanya, yaitu turunan dari turunan pertama, f double aksen x sama dengan negatif 4 cos kali 2, maksudnya negatif 4 cos 2x dikurangi 30 derajat. Nah, syarat kurva cekung ke bawah yaitu f double aksen x kurang dari 0. Nah, sehingga negatif 4 cos 2x dikurangi 30 derajat dia kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan menjadi cos 2x dikurangi 30 derajat lebih dari 0. Kenapa jadi lebih dari? Karena kan 0-nya membagi negatif 4. Jika dibagi negatif, tandanya berubah, yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Setelah itu kita buat pembuat 0. Jadi cos 2x dikurangi 30 derajat sama dengan 0. Nah, berarti cos 2x dikurangi 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Ingat bahwa nilai cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos, diperoleh x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x2 sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, 2x dikurangi 30 derajat itu sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau 2x dikurangi 30 derajat sama dengan negatif 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, jadi 2x sama dengan 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ingat bahwa negatif 30, jadi ini 90 derajat ditambah 30 derajat menjadi 120 derajat. Terus atau 2x sama dengan negatif 60 derajat itu karena negatif 90 derajat ditambah 30 derajat hasilnya negatif 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita sederhanakan kembali menjadi x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Ini dari mana? Jadi kedua ruas kita bagi dengan 2 ya semuanya, sehingga 2x bagi 2 hasilnya x, 120 derajat bagi 2 hasilnya 60 derajat, dan 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, untuk yang ini juga sama, x sama dengan negatif 30 derajat ditambah k kali 180 derajat. Nah, dengan memisalkan untuk k sama dengan 0, untuk k sama dengan 1, diperoleh nilai x yang memenuhi adalah 60 derajat dan 150 derajat. Kenapa? Karena interval yang diminta dalam soal itu sampai 180 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangan seperti ini. 0 derajat, 60 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Nah, pada 0 derajat itu titiknya penuh ya. Pada 60 derajat titiknya tidak penuh. Untuk 150 derajat itu titik pada garis bilangannya tidak penuh. Dan pada 180 derajat titik pada garis bilangannya itu bulatannya penuh. Nah, sekarang kita ambil titik uji dari 0 derajat sampai 60 derajat. Di sini Ibu mengambil x sama dengan 30 derajat. Kita substitusi pada cos 2x dikurangi 30 derajat sama dengan cos 2 kali 30 derajat dikurangi 30 derajat, itu hasilnya sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Jadi intervalnya pada 0 derajat sampai 60 derajat bernilai positif. Kemudian untuk 60 derajat sampai 150 derajat, di sini Bu ambil titik x sama dengan 135 derajat. Maka cos 2x dikurangi 30 derajat sama dengan cos 2 dikali 135 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos 240 derajat. Nah, nilai cos 240 derajat ini adalah negatif 1/2, sehingga pada interval 60 derajat sampai 150 derajat itu bernilai negatif. Kemudian untuk yang interval 150 derajat sampai 180 derajat, Ibu mengambil nilai x sama dengan 165 derajat. Maka cos 2x dikurangi 30 derajat sama dengan cos 2 kali 165 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos 300 derajat. Nah, nilai cos 300 derajat itu adalah 1/2. Sehingga karena interval yang dimintanya lebih dari 0, maka kita ambil yang area positif.
Jadi intervalnya adalah 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari 60 derajat atau 150 derajat kurang dari X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, kalian perhatikan tandanya kan ini kurang dari atau sama dengan, itu karena tadi di 0 itu bulatannya penuh, jadi ada kurang dari atau sama dengan. Sementara di 60 derajat bulatannya tidak penuh, jadi hanya kurang dari saja. Begitupun 150 derajat kurang dari X karena 150 derajat titik tadi di garis bilangannya bulatannya tidak penuh, dan 180 derajatnya itu pakai kurang dari atau sama dengan karena titik yang pada garis bilangannya tadi bulatan penuh. Sekian pembahasan Ibu mengenai kecekungan kurva fungsi trigonometri. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silakan boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp. Kemudian, jika kalian sudah memahami materi ini dengan baik, silakan kerjakan tugas kuis yang terdapat di Google Classroom. Alhamdulillah, sekian penjelasan Ibu mengenai materi ini. Semoga dapat memberi manfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.